Pemirsa catatan Olga, ini adalah target di catatan Olga. Ibu dan anaknya tidak tahu bahwa saya sedang mengikuti dia. Astagfirullahaladzim. Awas ini tangannya, awas. Awas. Pada episode sebelumnya, Olga membantu seorang ibu dan anaknya yang terjatuh karena nyaris terserempet mobil. Pada episode kali ini, Olga akan mengetahui lebih jauh tentang kisah hidup seorang ibu penjual pecel keliling. Akan banyak yang dilakukan Olga bersama Ibu Yanti, seorang ibu penjual pecel. Tolongin Dek. Mana di mobilnya dia? Jangan. Dek. Acara catatan si Olga, saya mau perhatiin. Jadi saya pas sampai di ibu, tiba-tiba ibu mungkin kaget kali, mobil angkot langsung dia. Ibu mungkin agak ketengahan kali, langsung truk gitu, keserempet atau apa saya nggak tahu. Nah, sekarang dia pingsan. Kayaknya mungkin pingsan. Ibu dokter apa tukang pijit orang? Ya ini kan mengatasi pingsan. Oh begitu. Terpaksa jualan begini. Emang ibu jualan pecel udah berapa lama? 9 tahun. 9 tahun jualan pecel. Kenapa ibu? Saya kasihan sama anak saya, Kak. Saya panas-panas dibawa. Panas-panas saya bawa, saya pengen bantuin suami. Suami kerja. Suami kerja, maklum lah, suami kerja bangunan, kadang gajian, kadang enggak. Dan kaget ya Mas, suami saya orangnya begitu, nanti kalau ketemu. Kenapa? Suami saya itu orangnya galak. Galak. Iya. Saya juga galak mah kalau marah. Saya panggil ke suami saya ya Kak. Jangan dipanggil dulu. Biarin aja dulu, biarin. Jangan, nggak usah. Biarin aja suami ibu nyariin ibu ya. Nanti saya tanggung jawab. Sekarang saya mau ke rumah. Diomelin. Saya tanggung jawab, tenang aja Bu ya. Ya. Ya sekarang saya mau ke rumah ibu dulu ya. Saya pengen lihat keadaan rumah ibu seperti apa. Saya bawa sini. Ayo Bu, saya coba. Mas, lurus lu jangan tahu lu.
Kau tahu? Punya rumah siapa? Pakai belok-belok. Hancurkan lagi, kau hancurkan hatiku. Kamu mau kemana? Mau kerja? Kerja di mana? Oh, di daerah sini. Udah punya pacar belum? Udah. Gak apa-apa, saya siap di maju. Nanti kerjanya ya, sayang ya. Mana rumah ibu? Yang nomor 7. Nomor 7. Sayuran-sayuran inilah yang menjadi sumber penghasilan Ibu Yanti. Setiap hari, beliau harus mengolah sayuran-sayuran ini, dari memotong-motong sayuran sampai merebusnya yang kemudian ia jual. Menjunjung tampah dan berkeliling kampung adalah kegiatan yang selalu dilakukan Ibu Yanti dan anak laki-lakinya yang masih kecil, yang bernama Yahya. Beliau menyusuri jalan bersama untuk menjual pecel. Teriknya matahari tak membuat Yahya lelah untuk ikut ibunya berjualan. Meski pendapatannya tak banyak, Ibu Yanti tetap bersyukur apa yang beliau dapat saat ini. Mana rumah ibu? Yang nomor 7. Nomor 7. Assalamualaikum. Salam. Ya ini gak tempatnya seperti ini. Nggak apa-apa. Ini jalannya begini, sempit, panas. Nggak apa-apa bu. Tapi cukup lumayan bagus loh bu. Ya begini ini, sumpek. Itu buat goreng. Iya, gorengan baru. Iya. Kok ada 2 bu? Ini yang pagi, ini yang mau keluar sore. Jadi pagi sore. Oh, ini pagi sore? Iya. Yang baru-baru ibu? Iya. Saya mau lihat dong cara pembuatan pecel. Terus Oh iya. yang mentah-mentahnya masih ada? Masih. Nih. Caranya. Ini kacangnya. Kacang panjang. Iya. Ini kangkongnya. Ini tempatnya. Sama bu, tapi saya belum pulang ojek. Kalau lebih itu nambah deh. Kotor mas, tapi Udah dicuci kan? belum, nanti dicuci baru direbus. Oh dicuci terus direbus. Iya. Kalau kan nggak geli nih. Geli Tempat kenapa? saya ke rumah saya. Enggak. Tempatnya seperti ini. Enggak apa-apa saya bu, emang kenapa? Saya juga orang susah dulu. Masa sih? Saya Iya, nggak bisa datang kemari. sangat sedih. Iya, sangat sedih saya Kak Olga. Mudah-mudahan rumah ini jadi berkah saya datang ini bu. Insya Allah. Amin. Amin. Udah bu cukup, nggak usah banyak-banyak dulu bu. Ini togenya juga. Togenya ya, tuang sini. Tog di mana? Tuang sini, bisa-bisa. Bintang yang kita alami. Bentar nggak tahu ya? Makin diem aja. Ini pepes tahu. Enggak, saya nggak suka pepes tahu. Udah apa ini? Ini direbus, mau direbus. Rebus. Jadi ini habis kacang panjang, toge, terus direbus. Berapa bu kontrak di sini? 4,5. 450. Iya. Sehari dapat berapa ibu biasa jualan pecel? Ya nggak nentu sih mas, kadang habis, kadang enggak. Oh.
Insya Allah mudah-mudahan ibu setelah tampil di catatan si Olga, orang melihat ibu pecelnya dia sama Allah. Bilang ini pecelnya namanya apa? Pecel catatan si Olga. Nah ini yang udah jadinya. Mau bikin? Ya boleh. Ini baru ya Mbak ya? Baru semua. Mau pakai lontong nggak? Lu ada lontongnya. Ini lontong kapan? Lontong sekarang, baru. bener, Pak? Yang baru itu ya, baru semua itu. Yang cuman itu Ini doang. anget banget lontong, bawa ke dokter deh. Demam. Oh, baru matang. Nih. Saya pikir panas. I love you baby. Berdua Bu biar romantis. Kalau mau pacaran sama romantis Bu. Mana ada artis yang makan geragas. Gimana kak? Ini mau lihat yang ini? Yang baru direbus? Ya udah, udah matang tuh. Udah. Ini rebusnya cuma begini aja. Jadi nggak terlalu empuk. Matang, oh, mana? Tuh tambahin sambalnya lagi. Ibu nih bumbu pecelnya kenapa nggak beli jadi? Ya, kalau buat jualan, kalau beli jadi ya nggak cukup. Kan mahal mas. Gimana kurang apa? Enggak Bu, itu. Kurang pedes, tambahin cabai. Iya Bu, kalau beli tambahin sampai masa gula? Tempe ya? Iya, tuh pepesnya cobain. Kau berubah begitu. Udah enak Bu, saya emang demen Bu makan makanan kayak begini daripada makanan restoran Bu. Ya saya mau nganterin di sini. Apa yang terjadi pada hatimu? Apa yang terjadi pada dirimu? Salam. Siapa Bu? Suami saya. Buka Bu. Salam. Siapa Bu? Suami saya. Buka Bu. Ngapain? Itu ada juga. Halo, selamat siang Pak. Ini Pak duduk Pak. Maaf Pak, saya bertamu. Sini Pak, sini Pak. Mas Olga kenapa di sini? Tadi gini Pak ceritanya, saya memang udah mantau nih Ibu dari beberapa hari yang lalu dengan tim catatan Olga. Saya nanti makan di jalan. Saya mau negur Ibu sebelumnya, cuma sebelum saya tegur Ibu tiba-tiba Ibu udah keserempet. Coba apa? Angkot. Apa? Gimana? Tapi enggak cuma pingsan aja Pak, alhamdulillah. Jadi saya bawa keliling.
Berapa banyak lagi Emang ada Kak Olga, Pak. Ada yang nolongin. Santai ya, sama-sama. Pak, maaf banget sebelumnya Pak. Bukan saya mau tahu urusan orang. Cuma kan Ibu bercerita. Karena di catatan Olga tempatnya orang bercerita. Mengadu keluh kesahnya sama Olga. Berbagi cerita kepada penonton pemirsa di rumah dimanapun berada. Jadi Ibu pernah cerita sama saya. Mudah-mudahan ini tidak akan pernah terjadi lagi ya Pak ya. Benar Bapak kalau marah Bapak suka tampar Ibu. Enggak sih Pak, bohong kok. Enggak banyak lagi Bohong. Cuman ya, Terus siapa yang saya percaya ini? ya mas itu kan rahasia bang. Bukan nama apa kemarin lu dibilang gitu. Oh, itu rahasia. Tapi soalnya Ibu tadi cerita ke saya, Pak. Maka saya mau tanya langsung. Ya, jangan jadi berantem ya, Pak. Maaf ya, Pak. Yaudah saya tidak lanjutkan. Ya, di luar itu terserah Bapak. Saya cuma mau ingatkan, itu terjadi atau tidak, yang pasti saya tidak pengen itu terjadi. Kalau seandainya Bapak, ya mungkin karena Bapak lagi emosi, lagi kesal itu wajar. Tapi lain kali jangan sampai ada terjadi Bapak menampar-nampar istri atau anak gitu. Biar pemirsa di rumah juga ini sebagai contoh buat pemirsa di rumah yang sedang berpasangan suami istri, ya jangan pernah melakukan kekerasan kepada istri atau anak atau sama siapapun. Ya, Ya karena kurang sayang apa Bapak Ibu ini sama Bapak? ya karena saya kilap ya bapak.